Tes, tes, tes. Nah, sekarang kita akan membahas integral tak wajar dengan batas tak berhingga. Jadi nanti ada dua kondisi. Kondisi yang pertama, jika salah satu batasnya yang tak berhingga, jadi antara batas atas atau batas bawahnya yang tak berhingga. Kemudian nanti yang kondisi yang kedua, jika kedua-dua batasnya tak berhingga. Jadi batas atas dan batas bawahnya tak berhingga. Oke, nah sekarang kita bahas jika salah satu batasnya yang tak berhingga. Jadi antara batas atas atau batas bawahnya yang tak berhingga. Nah, sekarang langkah pertamanya, kita akan memisalkan batas yang tak berhingganya terlebih dahulu. Jadi, misalnya kita perhatikan yang integral di bagian kiri sini. Jadi, kita punya integral A sampai tak hingga dengan fungsi fx. Oke ya. Kita akan misalkan bagian tak hingganya. Nah, biasanya kita lakukan pemisalan dengan suatu huruf. Nah, di sini kita misalkan dengan huruf B ya. Jadi, kita misalkan tak hingganya dengan B. Kemudian, kita akan dekati pemisalan ini menuju tak hingga dengan menggunakan limit. Jadi kita dekati nilai B-nya ini menuju tak hingga dengan menggunakan limit. Seperti ini nanti hasil bentuknya. Kemudian setelah kita dapatkan bentuk ruas kanan seperti ini, kita lakukan integral pada ruas kanan. Jadi kita lakukan integral seperti pada umumnya, integral tentu ya, kayak seperti integral tentu. Nanti setelah kita dapat hasil integralnya, kita masukin nilai limitnya. Oke ya. Nanti ada dua kemungkinan setelah kita masukin nilai limitnya, nanti kita dapatkan hasil limitnya. Dengan kemungkinan yang pertama, kita dapatkan nilai-nilai yang terhingga. Nah, maka kita sebut integralnya konvergen. Nah, kalau kita dapatkan hasil limitnya nilai-nilainya tak terhingga, atau biasanya infinity, nah, maka kita sebut integralnya divergen. Oke ya. Jadi, intinya kalau kita nanti dapatnya setelah masukin limit, nilainya terhingga, ada nilainya kita sebut konvergen. Kalau tak berhingga atau infinity kita sebut divergen. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini. Jadi misalnya kita punya integral 0 sampai tak hingga dari 1 per 1 plus x kuadrat dx. Oke ya. Di sini di batas atasnya ada tak hingga, maka kita misalin batas atasnya dengan b di sini. Nah, sekarang setelah kita lakukan pemisalan b, kita dekati nilai b-nya menuju tak hingga dengan menggunakan limit. Kemudian kita integralkan 1 per 1 plus x kuadratnya dengan integral substitusi trigonometri. Nanti kita dapatnya tan inverse x dengan batas 0 sampai b. Kemudian kita masukin batasnya. Dan nanti kita dapatkan tan inverse b dikurang tan inverse 0. Sedangkan tan inverse 0 itu nilainya 0. Maka nanti yang bersisa cuma tan inverse b dengan limit b mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita masukin nilai tak hingganya. Maka kita dapatkan tan inverse tak hingga. Nah, tan inverse tak hingga itu hasilnya adalah pi per 2. Maka karena nilai pi per 2 itu terhingga, kita sebut integralnya konvergen. Oke ya. Contoh kedua, kita punya integral dengan batas 1 sampai tak hingga dari fungsi 1 per x dx. Oke. Maka kita misalkan terlebih dahulu batas tak hingganya dengan b di sini. Kemudian kita dekati b-nya menuju tak hingga dengan menggunakan limit. Lalu kita lanjutkan dengan mengintegralkan 1 per x-nya. 1 per x kalau diintegralkan hasilnya adalah ln x dengan batas 1 menuju b. Kemudian kita masukin batas-batasnya. Jadi kita dapatkan ln b dikurang ln 1. Ln 1 itu nilainya 0. Maka yang bersisa cuma ln b dengan limit b mendekati tak hingga. Kemudian kita masukin nilai limitnya yaitu tak hingga. Kita dapatkan ln tak hingga. Hasilnya adalah tak hingga. Nah, karena tak hingga ini adalah nilai yang tak terhingga ya tentunya. Maka kita sebut integral di sini adalah integral divergen. Oke, contoh yang terakhir kita punya integral min tak hingga hingga min 1. Oke, dengan fungsi x dikali e pangkat min x kuadrat dx. Oke, jadi kita misalkan di sini yang tak berhingga di batas bawahnya ya. Min tak hingga ini kita misalkan dengan a di sini. Jadi kita agak berbeda dikit. Yang awalnya tadi sudah b, sudah terlalu banyak. Sekarang kita misalkan dengan a. Dan kita dengan menggunakan limit, kita dekati nilai a ini menuju min tak hingga. Kemudian kita integralkan x kali e pangkat min x kuadratnya dulu. Dan nanti menggunakan integral substitusi. Jadi lebih gampangnya ya, kita tentukan dulu bentuk integral tak tentunya ya. Nanti setelah kita dapat hasil dari integral tak tentunya, kita abaikan konstantanya, kita masukin ke dalam perhitungan integral tentu. Jadi lebih gampangnya kalau kita hitung bentuk tak tentunya terlebih dahulu, nanti dapat hasilnya, baru kita hitung integral tentunya. Seperti ini ya. Jadi kita hitung dulu bentuk integral tak tentunya dengan integral substitusi.
nanti kita dapatkan hasilnya adalah min setengah E pangkat min X kuadrat. Nah, karena ini integral tak tentu, kita tambahin plus C. Tapi kan kita mau hitung integral tentu ya, jadi kita cuma ambil hasil yang berupa fungsi seperti ini, kita masukin ke dalam perhitungan. Nanti kita dapatkan hasil perhitungan integral tentunya adalah seperti ini. Min 1/2 E pangkat min 1 plus setengah E pangkat min A kuadrat dengan limit A mendekati min tak hingga. Oke ya. Kemudian kita masukin nilai min tak hingganya. Nah, jangan lupa min tak hingga dikuadratkan, hasilnya adalah tak hingga, tapi masih ada minnya lagi di depan. Jadi hasilnya adalah min tak hingga. Jadi di sini kita dapatkan hasilnya min setengah dikali E pangkat min 1 ditambah setengah dikali E pangkat min tak hingga ya. Ingat pangkat min tak hingga. E pangkat min tak hingga itu hasilnya adalah 0. Maka di sini hilang ya, karena dikali 0. Maka sisanya cuma min setengah E. Ini adalah jawabannya untuk integral tak wajar ini. Karena ini nilainya terhingga, maka kita sebut integral ini integral yang konvergen.